Kami dari kelompok 1 akan melakukan alur percakapan Tirta dalam coaching ini dengan masalah antusias murid yang rendah dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tapi tidak semua murid mengumpulkannya. Yang berperan sebagai coach adalah Pak Yohanes Lebuis, dan yang berperan sebagai coachee adalah Elsie Tule. Baik, kita segera memulai percakapan kita hari ini. Akan dimulai dari Bu Elsie. Silakan Bu Elsie. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas saya, Pak. Oh gitu ya Bu. Boleh. Waktu selalu ada Bu. Apa tujuan dan harapan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya berharap dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Pak. Baik Bu. Apa boleh tahu Ibu boleh sedikit bercerita tentang masalah yang Ibu hadapi saat ini? Oh iya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak, karena Ya sudah Bu, mau silakan. mendengarkan cerita saya. Baik Nah, Bu, silakan Bu. Bapak, akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Saya merasa bahwa murid-murid saya itu kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ada juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya berkisar setengah dari murid-murid saya saja, Pak. Sekitar 50%, 40%-an begitu ya, Bu ya? Oh, gitu masalahnya, Bu ya. Kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu dalam mempersiapkan dan melakukan pembelajaran dan juga untuk memberikan tugas kepada murid Ibu, boleh diceritakan sedikit, Bu? Oh, selama ini saya kalau mengajar itu tanpa persiapan rencana pengajaran, Pak. Jadi saya hanya memanfaatkan pengalaman mengajar saya. Jadi saya langsung masuk ke kelas, saya meminta murid-murid untuk membuka buku dan berdasarkan buku panduan guru itu, Pak, saya mulai memberikan materi kepada anak-anak, dan setelah itu saya mulai memberikan tugas kepada anak-anak yang saya ambil dari buku teks, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau misalnya kita bawa dalam skala perbandingan atau skala angka, misalnya 1 sampai 10, menurut Ibu cara belajar seperti yang Ibu lakukan itu kira-kira dapat meningkatkan antusias murid itu di skala angka berapa, Bu? Kalau berdasarkan pengalaman saya, Pak, ya saya merasa bahwa antusias murid itu mungkin masih sangat rendah. Karena memang saya memberikan materi kepada anak-anak itu tanpa persiapan yang baik. Mungkin materi yang saya berikan itu monoton sekali, dan juga saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa memberikan pendapat atau bisa berekspresi sesuai dengan bakat minat mereka di kelas saya, Pak. Oh, begitu itu. Baik Bu, berarti Bu bisa merasakan kalau
cara yang Ibu gunakan itu pasti kurang efisien dong. Jadi kira-kira menurut Ibu, apakah ada cara lain yang lebih efisien yang dapat Ibu lakukan untuk memotivasi murid-murid dalam belajar maupun dalam mengerjakan tugas? Kalau menurut saya, Pak, mungkin anak-anak ini menginginkan suasana pembelajaran yang lebih asik, yang lebih menyenangkan, yang mungkin tidak membuat mereka bosan di dalam kelas, Pak. Oh ya, jadi tidak terkesan monoton hanya dikuasai oleh guru. Oh, baik, baik, Ibu. Jadi saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Lalu kira-kira menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid lebih asik, lebih tidak bosan atau lebih senang untuk mengikuti pembelajaran saat Ibu melakukan pembelajaran? Kira-kira apa menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih tertarik begitu? Mungkin di dalam pembelajaran itu saya harus lebih menggunakan metode Metode yang ya. bervariasi, atau mungkin Oh, pembelajaran saya itu harus lebih berpusat kepada murid. Nah, betul betul. mungkin di situ juga saya bisa memberi kesempatan kepada murid untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran, atau mungkin Iya di iya. sela-sela pembelajaran saya yang membosankan, mungkin saya bisa melakukan ice breaking, atau mungkin saya bisa melakukan permainan atau game yang bisa membuat anak-anak betah di dalam kelas. Nah, mantap itu, Bu. Itu baru mantap. Itu baru ide yang sangat bagus dan hebat itu, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebab apa yang mungkin menjadi alasan atau situasi yang kurang baik sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu? Kalau dalam pembelajarannya tadi Ibu sudah memberikan ini, cuma dalam mengerjakan tugas itu mungkin diceritakan sedikit. Kemungkinan tugas yang saya berikan kepada anak-anak saya itu mungkin terlalu banyak, atau mungkin juga karena di dalam tugas itu mungkin berisi banyak pertanyaan, sehingga mungkin anak merasa jenuh atau merasa bosan. Karena mungkin juga saya belum memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mencari tugas itu di internet, atau mungkin bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Oh, begitu, Bu. Kalau boleh tahu yang Ibu gunakan itu sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Kalau selama ini yang saya gunakan itu hanya buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan kami. Oh, buku teks, buku teks. Oke, oke, baik, Bu. Menurut Ibu apa ada sumber belajar lain selain buku teks yang ada itu, Bu? Ya, kalau dengan berkembangnya teknologi yang sekarang, Pak, Iya, mungkin betul, betul, sumber belajar sudah mulai banyak ya, Bapak. Mungkin anak-anak betul, bisa betul. mengakses internet, atau mungkin anak-anak bisa melihat video-video pembelajaran di YouTube, atau juga kalau anak-anak sekarang, Pak, mungkin lebih banyak ke konten YouTube atau mungkin konten TikTok atau apa. Oh. Nah, betul, 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 betul sekali, Bu, betul sekali. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang ada, bahkan menggunakan media-media dan konten-konten yang ada sekarang ini, saya yakin anak-anak Ibu akan
bisa menyelesaikan masalah atau tugas-tugas. Kalau bisa tugas-tugas yang diberikan itu dibuat dalam proyek untuk membuat konten-konten itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Pengalaman saya itu waktu saya juga begitu, tapi ketika saya mau merubah anak-anak saya itu, dari itu saya membuat tugas itu, saya percayakan mereka untuk membuat konten-konten TikTok, dan itu memang anak-anak sangat antusias, Bu. Itu pengalaman saya waktu itu. Dan kira-kira kalau sekarang ini apa rencana dari Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Kira-kira rencana apa yang mau Ibu selesaikan? Mungkin rencana saya ke depan itu mungkin yang pertama, mungkin saya harus merancang RPP yang lebih mengasihkan atau mungkin lebih menyenangkan. Jadi saya juga harus menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, atau TikTok. Dan mungkin juga dalam hal pemberian tugas, itu mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada anak-anak lagi, tapi mungkin tugas yang saya berikan itu bentuknya itu sesuai dengan minat dan bakat dari murid-murid saya. Mungkin di sini saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin juga di situ saya terapkan kompetensi sosial emosionalnya, dan mungkin tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin anak-anak bisa mengumpulkan dalam bentuk drama, lagu, atau mungkin puisi. Oh, baik. Jadi itu komitmen dan keyakinan Ibu untuk ke depan ya. Bagus sekali, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Ibu dengan komitmen ini? Komitmen ini pasti akan meningkatkan antusias murid dalam belajar dan juga mengerjakan tugas. Kira-kira berapa yakinnya Ibu dari skala 1 sampai 10 ini? Mungkin kalau melihat dari skala 1 sampai 10, mungkin saya masih menaruhnya di angka 7 atau mungkin di angka 8. Karena saya melihat akan keadaan yang mungkin saya akan merubahnya secara perlahan. Baik, Bu. Ya, disesuaikan juga dengan kondisi anak-anak, karena memang anak-anak di daerah kita juga banyak yang belum memiliki gadget yang bagus untuk melakukan konten-konten. Jadi memang, tapi mudah-mudahan usaha dan rencana Ibu ini, ya kalau bisa saya harapkan bisa mencapai hasil maksimal lah. Kalau bisa angka 10 lah, Bu ya. Tetap semangat. Hebat sekali, Bu. Hebat sekali. Oke, kira-kira langkah awal seperti apa yang Ibu akan lakukan untuk dapat memulai melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas? Kira-kira langkah awalnya seperti apa? Mungkin saya akan mendesain pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional agar dapat mengakomodir semua kebutuhan dan minat serta gaya belajar anak-anak saya di kelas. Nah, itu yang tepat, Bu. Itu yang tepat. Memang saya juga berharap Ibu bisa dapat menemukan ide-ide seperti itu, karena harus kita sesuaikan juga dengan kebutuhan dan minat belajar siswa, Bu. Memang anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu atau waktu masa kita masih sekolah. Waktu kita masih sekolah itu memang berbeda sekali, dan memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ini ya, Bu ya. Baik, Bu. Ya. Saya sangat mendukung sekali. Kira-kira dalam rencana Ibu ini, adakah orang atau siapa yang mungkin mendukung komitmen Ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bisa mengintegrasikannya dengan kompetisi sosial emosional? Kira-kira siapa orang yang dapat membantu atau mendukung rencana Ibu? Mungkin untuk bisa mendukung rencana saya ini ke depan,
mungkin saya harus lebih banyak belajar kepada teman-teman guru senior yang hebat di dalam membuat konten-konten pembelajaran, atau mungkin hebat di dalam memvariasikan proses pembelajaran di kelas. Oh, baik, Bu. Itu sangat hebat dan mungkin Ibu bisa memanfaatkan teman-teman guru penggerak yang sudah belajar tentang itu, mungkin ada di lingkungan Ibu. Mereka, saya yakin mereka seperti Ibu Ina yang sangat hebat dalam membuat itu apa namanya konten TikTok, Ibu Oki yang sangat hebat dalam membuat itu desain-desain pembelajaran. Nah, itu Ibu bisa belajar dan masih banyak teman-teman yang bisa untuk kita belajar bersama-sama. Dan saya juga terus terang saya akan mendorong Ibu membantu sehingga kalau bisa ya anak-anak yang kita didik ini bisa menjadi anak-anak yang baik. Baik, Bu. Apa masih ada hal lain yang masih kurang jelas dalam obrolan kita hari ini? Mungkin ada yang masih mau Ibu tanyakan. Saya rasa mungkin sudah sangat lengkap, Pak. Oh gitu ya Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika kita berbincang-bincang soal masalah Ibu ini? Saya sangat senang dan berterima kasih karena Bapak sudah mau berbagi pengalaman, sudah mau sharing untuk memecahkan masalah yang saya hadapi, dan mungkin saya berharap ke depan ini saya mungkin bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak saya di dalam kelas. Amin. Ya mari kita tepuk tangan. Memang semangat ya Bu. Ya sama-sama Bu. Saya juga ikut senang ketika melihat Ibu senang dan dapat menemukan solusi atas masalah Ibu yang saat ini Ibu hadapi. Tetap semangat ya Bu. Saya doakan sukses selalu dan jangan lupa untuk bahagia untuk mendidik anak-anak kita. Siap, terima Ya, kasih Pak. selamat Bu, selamat. Oke, baik. Jadi demikianlah perbincangan percakapan obrolan untuk kasus 1 tentang antusias murid dalam mengerjakan tugas dan juga mengerjakan PR yang dilakukan oleh guru. Baik, percakapan alur tirta yang kedua dengan masalah yang akan dibahas adalah Rani, siswa kelas 6 yang tidak mau mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Ia selalu memiliki alasan untuk tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, namun tugasnya selalu mendapat nilai yang bagus. Dan dalam peran kasus ini, Ibu Elsie akan berperan sebagai coach dan saya, Yohanes Lebuis, akan berperan sebagai coachnya. Waktu diberikan kepada Ibu Elsie. Silakan Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya Bu? Kabar saya baik. Oh iya, saya dengar kabar dari teman-teman kalau kamu tidak mau belajar bersama teman-teman di dalam kelompok diskusi. Iya benar Bu. Saya tidak suka belajar kelompok bersama teman-teman. Wah, apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran kali ini, Rani? Begini Bu, saya lebih senang belajar sendiri-sendiri atau secara individu daripada bekerja kelompok. Karena dengan bekerja secara sendiri-sendiri saya bisa bekerja sesuai harapan saya dan bisa dapat hasil yang memuaskan. Begitu Bu.
Kamu memang anak yang mandiri. Kenapa kamu bisa berpikir kalau dengan bekerja sendiri itu kamu lebih berhasil? Ya iya dong Bu, saya memang anak yang mandiri. Karena dengan bekerja sendiri, saya pasti berhasil. Saya pasti berhasil karena saya bisa mengerjakan semuanya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Saya bisa mencari dan menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat tanpa harus menunggu orang lain atau menunggu teman-teman. Oh begitu. Jadi menurut kamu, apa kamu bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain? Bagaimana ya Bu ya? Betul juga ya. Tentu tidak bisa ya Bu ya. Saya pasti membutuhkan orang lain. Nah, itu kamu pintar. Ingat bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial ini, kita harus hidup berdampingan dengan orang lain, saling tolong-menolong, karena saat kita membutuhkan orang lain, pasti suatu saat juga orang lain akan membutuhkan kita. Nah, apakah kamu yakin tidak membutuhkan teman-teman untuk berdiskusi kelompok? Bagaimana ya? Betul juga Bu, tapi saya kesulitan saat berdiskusi kelompok bersama teman-teman Bu. Oh, begitu. Coba kamu ceritakan kendala apa yang terjadi sehingga kamu memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Oh, banyak sekali Bu, banyak sekali. Saat saya berdiskusi kelompok, misalnya kami kesusahan untuk menyelesaikan atau menyesuaikan waktu untuk bertemu. Bertemu itu terkadang kami selalu berbeda waktu dengan teman-teman. Ada juga kami berbeda pendapat. Beberapa teman itu tidak menerima pendapat yang saya berikan. Ada juga teman-teman yang tidak mau terima saran dan pendapat yang saya berikan. Ini yang membuat saya tidak suka bekerja sama dengan mereka. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mungkin adalah tadi tentang masalah waktu untuk diskusi kelompok. Nah, sebenarnya bagaimana cara kalian menentukan waktu untuk diskusi kelompok? Kalau masalah waktu ya itu saya sendiri yang tentukan Bu. Itu saya sendiri yang tentukan. Teman-teman itu Oh, dengar dari begitu. saya saja. Iya Bu, iya. Nah, apakah dengan menentukan waktu diskusi itu, kamu sudah memperhatikan waktu temanmu atau mungkin hanya waktunya kamu saja? Oh, saya tidak perhatikan teman-teman punya waktu lagi. Hmm. Saya menentukan itu kalau saya punya waktu kosong di mana ya itu harus teman-teman ikut saya begitu. Nah, itulah permasalahannya. Jadi ketika kamu lakukan itu, kamu tidak mengkonfirmasi kepada teman-teman kamu. Nah, apakah yang kamu lakukan itu teman-temanmu menerima atau sependapat atau bagaimana? Mereka tidak menerima. Ada satu dua orang yang terima tapi lebih banyak mereka menolak sehingga diskusi yang kami lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Oh, kalau begitu, bagaimana seharusnya
yang kamu bisa lakukan agar bisa melakukan diskusi di waktu yang tepat sehingga mungkin semua teman-teman bisa menerima dengan baik. Mungkin saya harus menyesuaikan waktu bersama teman-teman dan menentukan waktu yang kosong yang tepat dengan waktu teman-teman saya agar kami bisa belajar kelompok bersama-sama. Nah, agar ini bisa tercapai, apa yang harus dilakukan? Saya akan merubah sikap dan pemahaman saya. Mungkin saya terlalu egois dengan mungkin saya so pintar begitu, Bu. Saya akan meminta maaf kepada teman-teman. Saya akan melakukan survei, jadi kita bisa mengisi angket mungkin untuk menentukan waktu bagi setiap anggota kelompok agar kami menentukan waktu belajar secara bersama-sama. Wah, bagus itu. Berarti permasalahan tentang waktu sudah selesai ya. Kamu mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Tapi apakah kamu sudah mendengar pendapat teman kamu? Sudah Ibu, tapi menurut saya pendapat mereka itu tidak benar, Bu. Saya yakin saya punya yang paling betul sudah. Kamu yakin? Lalu apa pendapatmu itu didengar oleh mereka? Dan kenapa kamu yakin kalau pendapat kamu itu sangat benar? Iya, Bu, saya kan sudah lihat dalam buku, tapi mereka tidak setuju, Bu. Berarti sama, pendapat kamu tidak diterima dan kamu juga tidak menerima pendapat mereka. Nah, menurut kamu bagaimana cara agar pendapat kamu ini bisa diterima oleh teman-teman? Kalau menurut saya ya kita harus mencari tahu lewat suara terbanyak saja, Ibu. Atau pendapat yang mendekati kebenaran sehingga kita bisa mengambil jalan tengah begitu, Bu. Kalau begitu bagaimana caranya agar tujuan itu bisa tercapai? Menurut saya anggota kelompok memberikan pendapat dan kemudian kami melakukan voting dan nantinya kita yang menyimpulkan hasil yang mendekati kebenaran itu yang nanti akan dipakai, suara terbanyak itu yang akan dipakai, Bu. Apakah hal ini sudah dilakukan dalam kelompok diskusi? Belum, Ibu, belum pernah, tapi saya pasti akan melakukan hal tersebut dan bagaimana dengan teman-teman yang tidak tahu apa mungkin mereka nanti kerja dalam tugas kelompok itu antusias atau mungkin ada yang keberatan, itu nanti saya akan memberikan penjelasan sehingga mereka bisa memahami dan kita sepakat untuk sesuai dengan hasil pilihan suara terbanyak itu sehingga kami bisa belajar bersama-sama. Wah, bagus itu. Berarti ke depannya mungkin hal ini bisa diterapkan ya. Nah, Iya, Bu. untuk masalah yang pertama tidak mau berdiskusi dan masalah kedua teman-teman tidak ada yang mau menerima pendapat sudah selesai ya. Jadi Iya, mungkin Bu. dari pembicaraan kita ini mungkin hal apa yang bisa kamu lakukan untuk dapat berkoordinasi baik dengan teman-teman? Mungkin hal yang pertama saya lakukan ya, saya mungkin perlu mendekati teman-teman kelompok saya sehingga saya minta maaf lalu saya berbincang-bincang dengan mereka untuk kami sama-sama sepakat untuk saling tolong menolong,
saling bergotong royong seperti profil pelajar Pancasila, Bu, karena kita anak-anak sebagai pelajar harus kita mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya seperti tadi Ibu katakan bahwa saya sudah mandiri, tapi mungkin sebenarnya ada 6 profil pelajar Pancasila. Selain bertakwa, ada juga gotong royong. Nah, mungkin saya akan menerapkan itu sehingga dan menjelaskan kepada teman-teman agar kami mau menjadi anak-anak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Wah, hebat. Ibu salut. Nah, mungkin dengan komitmen yang hebat ini, Ibu berharap bahwa ini bisa dijalankan bersama dengan teman-teman kelompok, sehingga mungkin bisa menjadi kelompok yang bisa diandalkan atau mungkin bisa jadi kelompok teladan. Baik. Baik, Bu. Akan saya lakukan dan saya janji akan memberikan yang terbaik, Bu. Ya, tetap rendah hati dan semangat ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih. Sama-sama.